Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sina Finwadani dari jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Sriwijaya. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan dan mereview satu jurnal yang berjudul Analisis Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Bojonegoro. Analisis Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bojonegoro. Jurnal ini ditulis oleh Endang Siswati dan Diah Tri Hermawati dengan tujuan menganalisis Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2016 sampai dengan 2017 serta membandingkan dengan kabupaten atau kota lain di Provinsi Jawa Timur. Metode penelitian menggunakan perhitungan IPM sebagai rata-rata geometrik dari Indeks Kesehatan Pendidikan dan Pengeluaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa IPM Bojonegoro meningkat dari 66,73 pada 2016 menjadi 67,28 pada 2017, tetapi masih tergolong dalam kategori membangun sedang. Menurut UNDP, Bojonegoro menempati peringkat ke-26 dari 38 kabupaten atau kota di Jawa Timur, posisi yang tetap sejak tahun sebelumnya. Beberapa temuan utama yang didapati pada jurnal ini, yang pertama pada kesehatan, angka harapan hidup AHH meningkat dari 70,67 tahun 2016 menjadi 70,83 tahun 2017. Untuk pendidikan, harapan lama sekolah HLS naik menjadi 12,34 tahun, sementara rata-rata lama sekolah RLS mencapai 6,71 tahun. Daya beli, pengeluaran per kapita naik dari 9,420 juta rupiah pada tahun 2016 menjadi 9,553 juta rupiah pada tahun 2017. Namun dibandingkan daerah lain, IPM Bojonegoro masih tertinggal dari Lamongan yaitu 71,11 dan Kota Madiun 70,27, Nganjuk 70,69, tetapi lebih tinggi dari Tuban yaitu 66,77 dan Pasuruan 66,69. Terus untuk rekomendasi yang diberikan oleh jurnal ini antara lain, yang pertama, peningkatan akses pendidikan dengan menambah unit sekolah dan meningkatkan kualitas guru. Yang kedua, ada pemerataan fasilitas kesehatan, terutama dokter spesialis dan tenaga medis. Yang ketiga, ada peningkatan daya beli masyarakat, yaitu melalui pengembangan industri rumah tangga, UMKM, serta penciptaan lapangan kerja. Jadi, kesimpulan pada jurnal ini merupakan sumber informasi yang baik untuk memahami perkembangan IPM di Kabupaten Bojonegoro. Dengan pendekatan berbasis data, jurnal ini memberikan wawasan penting bagi pemerintah daerah dan akademisi dalam merancang kebijakan pembangunan manusia. Namun, untuk analisa yang lebih mendalam, sebaiknya ditambahkan aspek sosial, hambatan kebijakan, serta peran teknologi dan swasta dalam meningkatkan IPM. Baiklah, selanjutnya itu adalah dua pertanyaan terakhir. Yang pertama, teori apa saja yang relevan digunakan untuk saat ini? Nah, menurut saya ada dua teori yang cukup relevan untuk digunakan pada saat ini. Yang pertama itu ada teori lokasi dan konsentrasi ekonomi dari Alfred Weber, terus ada teori inti atau periferinya dari Paul Krugman. Nah, untuk teori lokasi di sini menjelaskan bahwa bisnis dan industri itu cenderung berlokasi di tempat yang memiliki biaya transportasi rendah, tenaga kerja terampil, dan akses pasar luas. Dalam konteks Indonesia, Jakarta dan sekitarnya menjadi pusat ekonomi karena memiliki infrastruktur yang baik, akses ke pelabuhan dan bandara, serta pasar yang besar. Nah, untuk teori inti, Krugman menyatakan bahwa ekonomi cenderung berkembang di wilayah inti yang memiliki infrastruktur dan modal tinggi, sementara daerah
oporiter tertinggal karena kurangnya akses ke sumber daya yang sama. Ini sangat relevan dengan ketimpangan ekonomi antara Jabodetabek dan daerah lain di Indonesia. Nah, dari jawaban yang nomor satu tadi itu sudah saling berhubungan dengan pertanyaan nomor dua, yaitu mengapa Jabodetabek menjadi pusat perekonomian. Nah, kalau dilihat dari sejarah politik, Jakarta sebagai ibu kota telah lama menjadi pusat pemerintahan dan bisnis sejak zaman kolonial, sehingga banyak perusahaan besar memilih berkantor di sana. Nah, kalau secara aglomerasi ekonomi, konsentrasi perusahaan, infrastruktur, dan tenaga kerja terampil menciptakan efek jaringan yang makin memperkuat posisi Jabodetabek. Terus infrastruktur yang lebih baik seperti jalan tol, bandara internasional, dan pelabuhan yang memadai membuat arus barang dan jasa lebih lancar dibanding daerah lain. Terus juga ada daya tarik investasi yang dimana investor itu lebih tertarik menanam modal di Jabodetabek karena ada kepastian pasar, regulasi yang jelas, dan ekosistem bisnis yang berkembang. Untuk yang selanjutnya itu ada urbanisasi dan tenaga kerja. Dengan banyaknya penduduk dan tenaga kerja, bisnis di sana lebih mudah mendapatkan pekerjaan serta konsumen potensial.